Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras dari kelas 11K, akan menjelaskan secara singkat mengenai penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih bahwa tanaman-tanaman di atas ini secara historis memiliki arti yang sangat penting. Tanaman-tanaman tersebut telah menjadi tanaman pokok pada masa kolonial di Indonesia, terutama pada era tanam paksa. Nah, apakah kalian tahu bagaimana awal mula tanam paksa diberlakukan dan apa saja dampaknya bagi Indonesia? Simak terus video ini mengenai penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1795, terbentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batav. Hal ini terjadi karena Belanda dikuasai oleh Prancis. Nah, bertepatan dengan diserangnya Belanda, Raja Willem kelima mengasingkan diri ke Inggris, lebih tepatnya di kota Kew. Raja Willem kelima kemudian mengeluarkan perintah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris saja. Dengan munculnya perintah tersebut melalui surat-surat Kew, Inggris pun segera mengambil alih beberapa daerah di Hindia. Tentunya pihak Prancis dan Republik Batav juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Batav merupakan vasal dari Prancis, maka kebijakan mereka untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih terpengaruh oleh Prancis. Kebijakan Prancis pada saat itu yang paling utama adalah memerangi Inggris. Nah, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, diperlukannya pemimpin kuat sehingga ditunjukkanlah seorang muda dari kaum patriot bernama Herman William Daendels. Herman William Daendels mulai memerintah sebagai gubernur jenderal pada tahun 1808 hingga 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Daendels harus memperkuat pertahanannya dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonominya. Daendels kemudian melakukan beberapa langkah strategis untuk memenuhi tugas-tugas tersebut. Di dalam bidang pertahanan keamanan, poin-poin di atas merupakan keberhasilan yang dicapai Daendels. Membangun benteng-benteng pertahanan baru, pangkalan angkatan laut di Anyer, juga membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Namun, pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan tersebut telah merubah citra Daendels menjadi diktator. Ia mengerahkan rakyat untuk kerja rodi yang secara langsung membuat rakyat menderita. Nah, di bidang pemerintahan, Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara, seperti membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas, lalu mengubah kedudukan bupati dari sebagai penguasa tradisional menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Namun ada beberapa hal lain yang sangat tidak etis ia lakukan terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia pada saat itu, seperti menghapus kerajaan Banten dan Cirebon untuk dijadikan wilayah pemerintahan kolonial. Kemudian, di bidang peradilan, Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan beberapa aturan. Di atas merupakan 3 jenis peradilan yang ia bentuk. Kemudian, ia juga mengeluarkan pengaturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Nah, terakhir, di bidang sosial ekonomi, Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial, seperti pemungutan pajak, meningkatkan penanaman tanaman yang dapat diekspor, penyerahan wajib hasil pertanian, hingga melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang dan kedudukannya sebagai gubernur jenderal digantikan oleh Jan William Jansen, yang sebelumnya juga menjabat pada jabatan yang sama di Tanjung Harapan. Jansen bertugas untuk mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Jansen hanya menjabat pada tahun 1811 karena ia berhasil disingkirkan oleh Inggris. Beberapa daerah di Hindia pada saat itu sudah jatuh ke tangan Inggris. Kemudian Lord Minto yang pada saat itu sedang menguasai India memerintahkan Thomas Stamford Raffles untuk menguasai Jawa. Pada tanggal 4 Agustus 1811, puluhan kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan Batavia. Hingga beberapa minggu setelah itu, Batavia berhasil jatuh ke tangan Inggris sepenuhnya. Pasukan Inggris yang lebih kuat tentu dengan mudah menyingkirkan Jansen hingga penyerahan Jansen secara resmi dilaksanakan pada tanggal 18 September 1811. Kemudian, Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasa di Nusantara. Pusat pemerintahan tentunya adanya di Batavia. Nah, seperti poin-poin di atas ini, Raffles berpegang pada 3 prinsip untuk menjalankan pemerintahannya. Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan tentunya adalah untuk memperkuat kedudukannya di Nusantara. Ia mengambil beberapa strategi, seperti membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Dengan begitu, ia mempercepat penguasaannya di Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara.
Namun buruknya, ia sepertinya tidak mengenal yang namanya balas budi, sehingga ia mengalami beberapa konflik dengan beberapa raja di Nusantara. Kemudian, untuk menjalankan ekonomi di Nusantara, ia melakukan beberapa tindakan seperti penyewaan tanah, rakyat bebas menanam tanaman yang dianggap menguntungkan, hingga peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Namun sayangnya tindakan-tindakan tersebut tidak sesuai dengan harapan Raffles di lapangan. Masih adanya kerja rodi hingga monopoli pun masih dilaksanakan. Secara umum, Raffles boleh dikatakan kurang berhasil untuk mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Pemerintah tidak dapat mengkeuntungan, sementara rakyat juga tetap menderita. Pada tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Dengan diadakannya konvensi London pada tahun 1814, Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Nah, dengan demikian, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda, dan dimulailah pemerintahan kolonial Belanda. Tanah Hindia diperintahkan oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Pangeran William ke-6 mengeluarkan undang-undang pemerintah untuk negeri jajahan di mana salah satu pasalnya menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa adanya relevansi dengan keinginan kaum liberal. Namun ketiga komisaris jenderal yang diutus bimbang untuk menerapkan prinsip-prinsip liberalisme dalam mengelola tanah jajahan karena Hindia terus-menerus mengalami kemerosotan dan kerugian, dan uang kas negara pun juga dalam keadaan menipis. Sementara itu, adanya perbedaan pendapat antara kaum liberal dengan konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan ini. Kaum liberal meyakini bahwa pengelolaan mereka akan mendapat keuntungan yang besar apabila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sementara kelompok konservatif berpendapat bahwa pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan yang besar apabila langsung ditangani pemerintah. Namun berbagai jalan tengah telah diambil tetapi tidak ada satupun yang berhasil mendatangkan keuntungan. Berbagai pendapat lain mulai dilontarkan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya, pada tahun 1829, Johannes van Bosch mengajukan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Ia berpendapat bahwa di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasar dunia, lalu diutuslah kebijakan tanam paksa di negeri jajahan. Namun pelaksanaan tanam paksa ternyata mendorong terjadinya tindakan korupsi dari para pejabat dan membawa penderitaan rakyat, bahkan menimbulkan kelaparan dan kematian di berbagai daerah pada saat itu. Belanda telah menikmati semua keuntungan hasil tanam paksa di atas penderitaan sesama manusia, namun memang harus diakui ada beberapa hal yang dapat kita untungkan, misalnya saluran irigasi, juga dibangunnya beberapa jaringan rel kereta api. Kemudian juga sistem tanam paksa tentunya membawa kemakmuran bagi Belanda, hingga negara tersebut dicap sebagai negara industri. Namun sejalan dengan hal ini telah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan tanam paksa. Kaum konservatif yang mendukung sistem ini, juga adanya kaum liberal termasuk Edward de Weizsäcker yang menolak tegas sistem tanam paksa. Pandangan dan ajaran kaum liberal semakin berkembang pengaruhnya. Pemerintah pun mulai bimbang pada saat itu. Kaum liberal pun menuntut adanya perubahan dan pembaruan, seperti peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dikurangi. Sebaliknya perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Pelaksanaan tanam paksa pun secara berangsur-angsur mulai dihapus dan diterapkannya sistem politik ekonomi liberal. Namun, bagi rakyat Bumi Putra, pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan walaupun adanya beberapa fasilitas yang dapat difungsikan oleh masyarakat. Pertanian rakyat semakin merosot dan tentunya pelaksanaan kerja paksa masih dilanjutkan untuk membangun jalan raya, juga fasilitas lainnya. Di samping itu, mereka juga menambah kemiskinan bagi masyarakat karena adanya kebijakan yang mengharuskan untuk membayar pajak. Terakhir, mari kita sedikit ke belakang ketika agama Kristen masuk ke Nusantara. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Seperti halnya agama Hindu, Buddha, dan Islam, penyebaran agama Kristen juga melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan. Kedua kelompok agama Kristen berkembang di berbagai daerah hingga bagian timur. Nah, mengenai proses masuknya agama Kristen ke Indonesia ini dapat dikatakan ke dalam dua gelombang atau dua kurun waktu. Pertama, dikatakan bahwa agama Kristen masuk ke Indonesia sudah sejak zaman kuno. Menurut buku Topografika Kristiana, diceritakan bahwa pada abad ke-6 sudah ada komunis Kristiani di India Selatan, Pantai Malabar, dan Sri Lanka. Nah, selanjutnya pada abad ke-9, Kedah berkembang menjadi pelabuhan dagang yang sangat ramai di jalur pelayaran yang menghubungkan India, Aceh, Barus,
Nias melalui Selat Sunda hingga Laut Jawa, dan serius ke Cina. Jalur inilah yang disebut sebagai jalur penyebaran agama Kristen dari India ke Nusantara. Nah, dari penjelasan ini dapat dijelaskan bahwa agama Kristen masuk dengan cara damai melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan. Periode berikutnya, penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif seiring dengan datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia pada abad ke-16. Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik, sementara orang-orang Belanda membawa agama Kristen Protestan. Sesuai yang kalian ketahui bahwa pada abad ke-16 telah terjadi penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Kegiatan penjelajahan tersebut mengambil semboyan gold, glory, and gospel. Dengan motivasi dan semboyan itu, maka penyebaran agama Katolik yang dibawa oleh Portugis tidak dapat terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Sehingga tujuan pelayaran Portugis adalah Kepulauan Maluku, yang memang menjadi surga rempah-rempah. Penyebaran ajaran Kristen Katolik oleh Portugis tersebar juga ke kawasan timur lainnya, hingga akhirnya Portugis berhasil diusir dari Kepulauan Nusantara pada tahun 1575. Nah, itulah evaluasi-evaluasi yang dapat kita pelajari dari penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Adanya sistem tanam paksa yang merugikan, hingga seiring dengan datangnya bangsa Barat, juga telah berdampak pada perkembangan agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan di Indonesia. Sekian penjelasan yang saya sampaikan mengenai penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Maaf bila ada kekurangan, juga kesalahan kata. Terima kasih.